Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di meeting kedua di TOEFL exercise. Oke, di meeting yang pertama kita sudah membahas mengenai listening, yaitu focus on the second line. Di meeting yang kedua ini, kita juga tetap akan membahas focus on the second line, tapi focus on the second line kali ini akan punya dua anak. Anak yang pertama atau bagian yang pertama adalah choose answer with synonyms, atau artinya pilihlah jawaban yang mengandung sinonim. Kemudian yang kedua adalah avoid similar sound, atau hindari pilihan jawaban yang mengandung bunyi yang sama. Oke, tidak usah berlama-lama, let's go to the first one, which is choose answer with synonyms. Oke, choose answer with synonyms ini punya strategi. Strategi yang pertama adalah kita harus mendengarkan audio di bagian yang kedua atau di second line atau di second speaker dengan sangat cermat. Kemudian yang kedua adalah kita harus bisa menentukan keywords atau kata kuncinya. Oke, kata kunci ini berfungsi paling utama karena digunakan untuk menjawab nomor tertentu. Pada saat akan mengerjakan listening, biasanya yang saya lakukan adalah pertama, sebelum audio dimulai pasti kita punya beberapa detik. Saya akan memanfaatkan beberapa detik ini sebelum audio dimulai untuk membaca beberapa pilihan-pilihan jawaban yang tersedia. Fungsinya adalah untuk supaya otak saya tidak terlalu kosong ketika mendengarkan audio yang akan diputar. So I really suggest you guys untuk melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan. Jadi pada saat mendengarkan audio, otak kita tidak terlalu kosong-kosong banget, sehingga cukup ngerti sedikit-sedikit kira-kira yang mau dibicarakan itu apa. Lakukan tips general ini untuk setiap audio listening yang akan teman-teman dengarkan. Ayo kita mulai dengan contoh yang pertama. Di contoh yang pertama ini berbunyi, "Did you see the managers about the job in the bookstore?" "Yes, and I also had to fill out an application. What does the man mean?" Oke. Kalau tadi mungkin teman-teman sudah membaca beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Sekarang kita fokus ke second line, which is yes, and I also had to fill out an application. Oke, kita bahas bareng-bareng. Kita coba mencari keywords-nya dari second speaker atau second line ini. Oke, keyword yang pertama adalah kata had to. Keyword yang kedua adalah kata fill out. Had to itu adalah bentuk past tense atau bentuk lampaunya dari have atau has to. Jadi bentuk presentnya adalah has to atau have to, bentuk past tense-nya adalah had to. Had to atau have to atau has to artinya adalah harus atau sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian fill out artinya adalah mengisi atau melengkapi. Jadi had to fill out artinya harus mengisi atau harus melengkapi. Beberapa pilihan jawaban yang tersedia, jawaban yang mengandung synonyms adalah pilihan jawaban yang D, yakni it was necessary to complete a form. Necessary artinya perlu artinya sesuatu yang harus dilakukan, berarti sama dengan had to. Complete artinya melengkapi atau mengisi, artinya sama dengan fill out. Sehingga necessary dengan complete adalah sinonim dari had to dan fill out. Kita coba baca pilihan A sampai C. Kenapa pilihan tersebut bukan merupakan pilihan yang benar? Pilihan yang A, he got a job as a bookstore manager. Di second speaker tidak membahas mengenai itu, sehingga pilihan yang A adalah salah. The bookstore was not accepting applications. Oke, pilihan yang kedua atau yang B ini agak sedikit tricky karena di second line juga mengatakan tentang application. Di pilihan yang B ini juga mengatakan tentang application. Tapi second line ini tidak membahas apa yang dibahas oleh pilihan yang B ya, sehingga pilihan yang B ini salah.
Yang C, he saw a book about how to apply for jobs. Oke, artinya berarti dia melihat buku tentang bagaimana caranya untuk melamar atau mendaftar pekerjaan. Oke, pilihan yang C ini salah karena tidak sesuai dengan second speaker-nya, sehingga yang paling betul adalah yang D, which is it was necessary to complete a form. Let's go to the second example. On the recording, you will hear, we are planning to leave for the trip at about 2. Couldn't we leave before noon? What does the woman ask? Second speaker mengatakan couldn't we leave before noon, artinya bisa nggak kita meninggalkan atau pergi sebelum siang. Oke, karena yang dibahas adalah jam 2, berarti sebelum siang adalah sebelum jam 2. Oke, pilihan yang paling betul adalah yang B. If it is possible to go by 12, karena jam 12 artinya sebelum jam 2. Oke, pilihan yang A adalah pilihan yang salah karena artinya kalau mereka bisa pergi di siang hari. Sementara second speaker ini kan bilang bisa nggak pergi sebelum siang hari. Pilihan yang C, why they cannot leave at noon. Pilihan yang C itu kenapa mereka tidak bisa pergi waktu siang-siang. Oke, justru di second speaker ini kan mengatakan bisa nggak pergi jam 2 gitu ya, bukan ngomongin tidak bisa pergi jam 2. Kemudian pilihan yang D, if they could leave the room, artinya kalau mereka bisa meninggalkan ruangan. Oke, tentunya yang D ini salah ya karena tidak sesuai dengan second speaker-nya. Ayo kita bahas di third example atau contoh yang ketiga. On the recording you will hear, was the concert well received? The audience applauded for a long time after the performance. What does the woman say about the concert? Oke, second speaker mengatakan the audience applauded for a long time after the performance. Artinya audiensnya ini bertepuk tangan untuk waktu yang lama setelah performance-nya itu selesai. Oke, narator mengatakan what does the woman say about the concert? Katanya tadi si perempuan ini ngomong apa sih soal konsernya atau soal konsernya gitu. Pertama kita harus mengidentifikasi dulu mana keywords-nya. Keywords-nya ada 2. Yang pertama adalah applauded yang artinya bertepuk tangan. Kemudian a long time artinya waktu yang lama. So, applauded for a long time artinya bertepuk tangan untuk waktu yang sangat lama. Kita harus pilih jawaban yang mengandung sinonim atau yang sama dengan second speaker-nya. Sehingga jawabannya adalah yang C, the people clapped on and on after the concert. Atau artinya orang-orang bertepuk tangan secara terus-terusan setelah konsernya itu selesai. Oke, pilihan A yang adalah pilihan yang salah karena bukan yang dimaksud di second speaker. Kemudian pilihan yang B juga pilihan yang salah karena artinya salah. Kalau yang B ini artinya bertepuk tangan selama performance itu berlangsung. Oke, salah ya, karena yang benar adalah audiensnya bertepuk tangan setelah performance-nya selesai atau after the performance. Pilihan yang D salah karena tidak sesuai dengan second speaker. The audience waited for a long time for the concert to begin, artinya berarti penontonnya menunggu untuk waktu yang lama supaya sambil menunggu konsernya ini dimulai gitu. Tentunya ini tidak sesuai dengan second speaker-nya. Oke, next. Seperti yang tadi saya katakan di awal, hari ini kita mau membahas 2 anak kalimat atau 2 bagian dari focus on the second line. Untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas mengenai avoid similar sound atau untuk menghindari bunyi yang sama atau menghindari keyword dengan bunyi yang sama. Yang pertama yang harus dilakukan adalah fokus ke second line-nya, kemudian mencari keywords-nya dan tidak menjawab dengan jawaban yang ada kata-kata yang mirip dengan keyword-nya. Oke. Let's go to the first example. On the recording you will hear,
I heard that Sally just moved into a new big house near the beach. But Sally doesn't have a cent. What does the man mean? Oke, Sally doesn't have a cent adalah second line atau second speakernya. Di sini kita menentukan keywordnya. Oke, keywordnya adalah doesn't have atau does not have. Kemudian keyword yang kedua adalah a cent. Oke, doesn't have artinya tidak punya, a cent, cent itu uang atau a very small unit of money, jadi salah satu bentuk uang juga. Kita pilih di pilihan jawaban A sampai D, cari jawaban yang tidak terdengar seperti keyword. Berarti tidak terdengar seperti cent atau doesn't have. Oke, pilihan yang A, ada kata sense atau Sally has no sense of responsibility. Sense ini terdengar seperti send. Oke, berarti pilihan A ini nggak boleh dipilih. Pilihan yang B, Sally sent her friend to the house. Sent atau mengirim terdengar mirip dengan send, sehingga salah. Pilihan yang D, Sally is on the set with her. Set kalau kita tidak terlalu fokus akan terdengar mirip dengan send, sehingga pilihan A, B, dan D salah. Pilihan yang benar adalah pilihan yang C. Oke, kita baca contoh yang kedua, which is, did they get the new car they wanted? No, they lacked the money. What does the man mean? Kita fokus ke second speaker, which is, no, they lack the money, atau mereka kekurangan uang. Kita cari keywordnya. Keywordnya berarti ada di kata lacked. Lacked artinya kurang. Oke, kita tidak boleh memilih jawaban yang terdengar seperti keyword ya. Pilihan yang A, they locked the map in a car. Locked akan terdengar mirip seperti lack kalau kita lagi panik untuk mendengarkan, sehingga pilihan yang A ini nggak boleh. Looked terdengar mirip dengan lacked, sehingga pilihan yang B ini salah. Kemudian leaked oil atau kebocoran minyak. Leaked akan terdengar mirip dengan lacked, sehingga pilihan yang C ini salah. Sehingga pilihan yang benar adalah pilihan yang D. They didn't have enough money to buy another car. Lacked the money artinya kekurangan uang. Didn't have enough artinya tidak punya cukup uang. Sehingga pilihan yang benar adalah yang D. Okay, let's go to the last example, which is on the recording you will hear, have you finished packing yet? You should call the porter to get the suitcases. What does the woman mean? Oke, kita punya dua keyword. Keyword yang pertama adalah porter, kedua adalah suitcases. Oke, porter itu kulit pengangkut barang, suitcases itu artinya koper. Oke, kita harus mencari jawaban yang tidak terdengar seperti keyword ya. Keywordnya tuh dua tadi, porter dan suitcases. Oke, sehingga kalau pilihan yang A ini salah karena ada suitcasesnya, itu yang pertama. Yang kedua, pilihan yang A ini salah karena dia ngomongin soal pack the suitcases atau mengepek koper atau menata koper gitu ya. Salah ya, karena nggak sesuai dengan second speaker. Second speaker ini bilang kalau kamu tuh harusnya panggil kuli pengangkut barang loh supaya bisa ambil koper kamu tuh. Pilihan yang C salah karena ada kata suit. Suit akan terdengar mirip dengan suitcases, sehingga yang C adalah salah. Yang D, suitcases sama dengan suitcases juga, tapi yang D ini yang paling menonjol kenapa dia bukan pilihan yang tepat adalah dia bilang the suitcases are quite portable. Dia nggak ngomongin soal suitcases yang gampang dibawa, tapi dia membicarakan tentang untuk memanggil kuli pengangkut barang supaya bisa bantu ngangkatin kopernya. Sehingga pilihan yang betul adalah yang B. They need help carrying their bags. So call itu bisa berarti telepon, tapi untuk beberapa kasus di sentences dia juga bisa berarti kayak memanggil atau meminta bantuan, sehingga dia mirip dengan help. Alright, that's it for today's meeting. I hope you guys enjoy listening to my voice, and please do not forget to do the exercise. Thank you everyone.